Ini jenjang tahapan keikhlasan. Diajarkannya di dalam sholat yang 5 waktu itu. Kapan menunjukkan kemakhlukannya? Sewaktu di dalam mahbubat syarfi tadi. Lalu dakhalal jannah, maka jannahlah tempatnya, bahagiannya. Satu kali mengucapkan itu, atau telah terbentuk di dalam hati hanya zat Allah semata, yang lain tiada. Berarti ikhlas ini tidak terganggu oleh siapapun, oleh jenis-jenis ciptaan, jenis-jenis kemakhlukan. Tidak ada yang bisa menilai tentang keikhlasan. Apalagi seseorang menilai keikhlasan orang lain. Dirinya pun kalau masih menilai dirinya ikhlas, itu bukan ikhlas namanya, para sahabat sekalian. Maka para masyaikh, seperti itulah keadaan. Teringat. Saya tidak akan menerangkan tentang yang ini, karena ini urusan muraqabah yang terlalu jauh, yang ke-16 lah. Mahbubat syarfi. Seseorang melakukan sholat, berarti sholat adalah perkataannya dan tindakannya. Berdasarkan syariat harus begini, harus begitu. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Takbiratul ihram. Ini ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya. Para masyaikh berkelana di dalam muraqabah yang ke-16 ini. Mohon maaf terlalu jauh ini muraqabah. Akan tetapi ini untuk percontohan saja. Orang yang melakukan seperti itu, menelisik keadaan dirinya, kemakhlukannya, harus seperti apa keadaannya berhadapan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menjalankannya tanpa mengingat yang lain, apalagi bentuk-bentuk keluh kesah kemakhlukan, maka bentuk ucapan dan tindakannya ini ikhlas namanya. Dia berjenjang memang, maka disebut makom ikhlas. Makom ikhlasnya sendiri saja berjenjang, apalagi kita harus meniti dari bawah. Karena Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi menerangkan di dalam kitab Luma itu seperti itu, maka saya memberikan insyaallah contoh-contoh seperti itu. Di dalam ucapan dan tindakannya, di dalam sholatnya, misalnya muraqabah yang saya sebutkan tadi ke-16, masih ada di dalam hatinya, oh ini salat malam, pahalanya pasti besar. Cakap-cakap hatinya, jangankan harapannya atas pahala-pahala itu, cakap-cakap hatinya saja, dia telah mengotori keikhlasan. Apalagi harapannya. Aku membaca ini dengan harapan anu supaya anu. Bukan keikhlasan.
Bukan berarti kita tidak boleh meminta kepada Allah Ta'ala. Allah sangat gembira kalau diminta oleh kita. Maka beribadatlah segalanya hanya untuk zat Allah semata. Lalu setelah kelakuan kita seperti itu, menunjukkan peribadatan, riyadah kita diperkokoh, mujahadah kita sempurnakan. Dengan itu pun dengan meminta kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak berikan, kita tetap menjadi manusia bodoh dan loyo di dalam peribadatan. Tidak ada perlawanan, tidak ada mujahadah di dalamnya. Kalau Allah memberikan, gagah kita mujahadah. Semoga Allah turunkan itu kepada kita semuanya. Lalu Allah menurunkan peribadatan itu hanya untuk zat Allah semata. Barulah selesai itu semuanya tanpa menghitung-hitungnya pahala. Barulah kita meminta. Ini Allah sangat gembira. Meminta atas kebutuhan kita. Maka saya memakai muraqabah yang 16 itu. Perhatikan. Dalam sholat-sholatnya, di dalam perkataan-perkataan dan tindakan-tindakannya, zahiran wa batinan ini. Barulah di dalam sholatnya itu kita bisa memeriksa. Sholat hanya untuk Allah. Lillahi ta'ala. Udah bersumpah-sumpah lagi. Inna sholati. Ini tahapan ini. Sholatku wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillah rabbil alamin. Oh, ini perkataan yang benarkah? Atau engkau persembahkanlah untuk Allah Ta'ala dan engkau berlaku makhluk berhadapan dengan Sang Maha Pencipta. Ini jenjang tahapan keikhlasan. Diajarkannya di dalam sholat yang 5 waktu itu. Kapan menunjukkan kemakhlukannya? Sewaktu di dalam mahubbat syarfi tadi. Ditunjukkanlah kemakhlukan kita. Kalau muraqabah masuk ke yang 17, tapi masih berkait ini syarfi ini. Masih. Bagaimana kepada Allah Ta'ala dan bagaimana aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu duduk di antara 2 sujud itulah segala macam kebutuhan kita memintanya kepada Allah Ta'ala. Allah gembira dan Allah yang perintahkan itu. Seolah-olah wahai engkau makhluk yang hina, bicaralah kepadaku, engkau minta, kau sebut itu. Aku ajarkan bagaimana cara engkau meminta kepadaku. Yang paling utama adalah yang saya minta tadi di awal pembicaraan. Ampunan. Maka yang paling pertama disebutkan itu, ya Allah Rabbik firli, ampuni aku. Warhamni, ini kemakhlukan ini berbicara. Sayangi aku. Wazburni, jauhkan dari aib-aibku ya Allah. Warfani, angkat darajatku ya Allah. Ini kebutuhan makhluk semuanya. Warzukni, ini yang paling ada di permukaan hati kita. Rizki, sekalipun rizki tetap diberikan terus sama Allah Ta'ala, Allah masih tetap memerintahkan untuk meminta kepadanya. Belum lagi ini, di belakang itu harus bersyukurnya seperti apa, tanda kemakhlukan. Wahdini, agar ditunjukkan kita ke jalan yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah. Wa'afini, kesehatan. Sehatkan aku ya Allah.
Seperti minggu kemarin saya berbicara, kata Imam Junaid, salah satu syarat untuk bertasawuf mempunyai fisik yang kuat. Ternyata di sini diminta. Wa'afini. Setelah itu semua diminta. Setelah itu kita tersungkur lagi kepada Allah Ta'ala, tetapi kembali seperti yang pertama kita ucapkan, duduk di antara Robbi firli. Yang terakhir kita mau sujud, dan sujudlah engkau wahai makhluk yang hina itu. Seperti itu seolah-olah. Wa'fu anni, baru tersungkur kita. Maafkan aku ya Allah. Sama. Jadi yang dibuka tadi saat duduk di antara dua sujud itu, yang pertama dan yang terakhir itu urusannya ampunan, pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat permintaan itu di dalam sholat itu benar-benar kita bicarakan dan hanya untuk Allah, ada keikhlasan di sana, di dalamnya. Mau dibahasakankah rasanya? Tidak bisa. Engkau lakukan dan engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengaji di masa kanak-kanak, di masa remaja dulu. Malaikah kita mau bisa, tidak akan bisa itu mengintip keikhlasan ini. Mau bisa. Cek Imam Junaid cenah mau bisa, nggak akan bisa. Setan mau bisa cenah ngaganggu mau. Seperti itu keadaan kita. Dan tidak berharap akan pahala-pahala. Kita sering mendengar tentang hadis-hadis, sahabat-sahabat bercerita bagaimana siapa yang bagaimana kucing tertidur di jubah Nabi atau seperti apa, atau saya lupa mengaji kalau tentang cerita seperti itu. Takut kucing itu terganggu, digunting jubahnya itu. Apa namanya itu kalau bukan ikhlas? Digunting karena takut kucing ini terbangun. Ada satu keikhlasan berkait dengan mahabbah. Keikhlasan berkait dengan mahabbah. Baik. Seperti apa gerangan Syekh ini kalau berkait dengan mahabbah? Perhatikan siapa yang di masa remaja, kita sudah pada tua ini, cinta kepada seseorang, walaupun jauh, walaupun hujan, walaupun susah, sampai itu ke rumahnya datang kita. Bagaimana keadaan itu kalau itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang kakek kepada cucunya, lancar dia keadaannya. Ingin apa engkau? Ku belikan. Bahkan belum dibicarakan apa-apa, aku tahu kesukaannya, aku tahu kegemarannya, dia langsung melaksanakannya itu. Tidak ada ganjalan apa-apa. Dan tidak ada akuan apa-apa. Yang ada tergembirakan sang kekasih ini. Maka saya katakan berkait dengan kecintaan. Sahabat sekalian, di dalam peribadatan kita terlalu banyak keluh kesah. Saya sering menerangkan, baru takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, kita narik nafas
untuk membaca doa iftitah. Kemarin saya terangkan Allahu Akbar salah cenah sep eta mah teu kieu cenah eta mah ya kuncep cenah di nilainya eta. Nah ini lain lagi. Begitu Allahu Akbar kuserahkan ini kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi, hanya ridhamu yang aku cari. Atini mahabbataka, bisakanlah atini, bisakanlah mahabbataka, aku mencintaimu ya Allah. Ini dia mahabbataka, mahbubatus sarfi wa marifataka. Tetapi bisakanlah tadi atini, meminta karena keikhlasan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dihinggapkan kepadamu urusannya Allah dan orang yang disebut berbuat ikhlas itu, maka segala makhluk menjadi tiada bisa menjangkaunya, termasuk syaitan nggak bisa ganggu. Malaikat pun yang suci tidak bisa mencatatnya, susah. Karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja, dakhalal jannah, surgalah bagian. Ini dia para sahabat sekalian, keikhlasan tidak hanya untuk didakwahkan, dianjurkan, dibicarakan, maka kejarlah dia dan meminta kepada pemilik segala keikhlasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para sahabat sekalian, dan saya juga termasuk, semoga Allah memberikannya itu kepada saya khususnya yang terlalu banyak berbicara, dan kepada sahabat semua yang mengaji di malam ini. Semoga Allah menurunkan ikhlas itu dan segala peribadatan kita hanya untuk zat Allah semata. Ya Allah, ampuni kami semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.